Ayo ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu algoritma dan pemrograman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai merancang sistem rental mobil menggunakan program C++. Di sini anggota kelompok kami, di sini ada Anya Sabrina Narulita, Jafarudin Ilham, Ridwan Nur Samsi, dan saya sendiri Wahyu Setia Aji. Baik, Lanjut. saya akan latar belakang tujuan kami membuat makalah ini. Industri penyewaan mobil telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam industri transportasi. Fenomena ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta kebutuhan akan mobilitas yang semakin meningkat. Rental mobil menjadi pilihan utama bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan kendaraan sementara tanpa harus memiliki secara langsung. Keunggulan aplikasi pemesanan mobil secara online dibandingkan secara langsung. Pertama yaitu kemudahan dan kecepatan. Anda dapat memesan mobil dengan mudah dan cepat tanpa harus mengantri atau menunggu lama. Yang kedua, ada pemilihan tipe mobil yang luas. Pengguna dapat memilih merek dan tipe mobil sesuai yang diinginkan, terdapat banyak pilihan. Jika yang diinginkan tidak tersedia, maka bisa melihat tipe lainnya yang tersedia. Yang kedua, harganya yang kompetitif. Pengguna bisa membandingkan harga dari berbagai merek dan tipe mobil sehingga dapat mobil yang sesuai dengan budget. Penjelasan tentang proses pembuatan program rental mobil. Pembuatan algoritma pada program rental mobil ini, kami memakai flowchart dan pseudocode sebagai rancangan awalnya. Kami menggunakan metode ini untuk mempermudah dalam pembuatan program perentalan mobil menggunakan bahasa C++. Setelah flowchart dan pseudocode, membuat program jadi lebih mudah. Oke, flowchart rental mobil. Next. Flowchart adalah diagram yang mempresentasikan suatu proses, sistem, atau algoritma komputer untuk dalam situasi yang kompleks, seperti dalam pemrograman atau pemecahan masalah dengan komputer. Flowchart dapat berperan dalam menulis program atau algoritma dan menjelaskannya kepada orang lain atau dengan diskusi. Untuk merancang gambaran besar serta sebagai panduan saat proses pembuatan kode, karena secara lebih spesifik, flowchart mampu menunjukkan bagaimana cara kode diorganisir, lalu mampu memvisualisasi kode yang dieksekusi di dalam program. Selanjutnya, mampu memperlihatkan struktur aplikasi atau situs web, dan juga mampu memahami bagaimana pengguna menavigasi program atau situs web. Di gambar di kanan adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Next. Next. Ini adalah flowchart rental mobil yang kami buat. Di sini saya menggunakan simbol terminal untuk mulai, kemudian masuk ke menu user login. Di sini ada pilihan jika sudah memiliki akun, bisa masuk, jika tidak harus daftar terlebih dahulu. Di sini daftar terlebih dahulu, habis itu input nama serta sandi, habis itu masuk menu user login lagi. Jika sudah mempunyai akun, masuk, habis itu input nama dan sandi. Kemudian di sini terdapat pilihan menu. Terdapat 3 pilihan menu yaitu keluar, sewa mobil, dan kembali. Jika memilih pilihan kembali, user akan dialihkan kembali ke user login. Jika memilih sewa mobil, di sini ada 2 pilihan lagi. Di sini ada pilih tipe mobil dan kembali. Jika user memilih kembali, akan kembali ke menu pilihan menu. Jika pilih tipe mobil, di sini terdapat beberapa jenis mobil yang dapat disewa, yaitu Daihatsu Xenia, Toyota Calya, Daihatsu Terios, Toyota Grand Avanza. Kemudian, user menginput tipe mobil yang ingin disewa, kemudian memasukkan berapa lama yang ingin dia sewa,
Kemudian konfirmasi pembayaran. Jika user memilih tidak, user akan masuk lagi ke pilih sewa mobil. Jika pilih ya, sistem akan mengeprint jenis mobil, harga, dan lama sewa, dan total harga. Kemudian, sistem menuju ke pilihan menu kembali. Di sini, user bisa memilih kembali, memilih sewa mobil kembali, atau bisa keluar langsung dan selesai. Oke, selanjutnya ada pseudocode rental mobil. Apa sih pseudocode itu? Nah, pseudocode itu merupakan kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya. Nah, pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip atau menyerupai dengan kode bahasa pemrograman. Dalam penulisan pseudocode tidak ada aturan yang baku. Oleh karena itu, pseudocode biasanya ditulis berbasiskan bahasa pemrograman yang akan digunakan, misalnya Basic, Pascal, C++, dan lain-lain. Sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada bagian judul, yang kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian isi. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama ada title, yaitu rankar. Yang kedua ada declaration, yaitu ada string, yaitu variabelnya ada name, password, car name, description, price car, dan total price. Lalu untuk integernya ada choice, duration, total price, price rankar, confirmation choice, sama previous process. Nah, lalu untuk deskripsinya, isinya itu kita ada fungsi struct, ada fungsi void, ada fungsi bool, dan fungsi void lagi untuk println, lalu ada void lagi, untuk menampilkan menu tahap 2. Bisa di next. Nah, lalu untuk menampilkan list mobil untuk disewakan kita pakai void display car list. Lalu untuk proses utama untuk memulai rental mobil kita pakai void rental process. Lalu selanjutnya bisa di next. Bisa di next. Bisa di next lagi. Nah, lalu ada yang terakhir itu ada fungsi program utama untuk user pekerjaannya dan segitu. Bisa dilanjut. Saya serahkan kepada rekan saya yang selanjutnya untuk menjelaskan source code. Baik, saya akan menjelaskan source code rental mobil dan penjelasan penggunaannya selanjutnya. Di sini pada header file codingan kami menggunakan iStream pada header file codingan kami untuk mengakses fungsi-fungsi input dan output. Input dan output itu untuk interaksi pengguna pada terminal atau command prompt. Selain itu, kami juga menggunakan string untuk menyimpan suatu logika dan akan menampilkan atau memanggil logika tersebut pada fungsi-fungsi atau yang membutuhkannya. Selanjutnya, pada isi codingan sebelum fungsi main, kami menggunakan atau fungsi utama, kami menggunakan using namespace std pada awal codingan agar membantu kami menghindari penulisan berulang dari std sehingga setiap penggunaan objek atau fungsi dari namespace std, tetapi kami tidak selalu menggunakan using namespace std agar tidak terjadi overload atau menyebabkan konflik pada codingan yang sama menggunakannya. Lanjut. Di sini ada struct untuk mengelompokkan
beberapa variabel terkait ke dalam satu entitas. Di sini kami ada dua anggota kelompok yaitu name dan paspor. Name dan paspor ini akan digunakan untuk sistem register dan login bekerja. Dan berikut adalah void register dan ini bertujuan untuk berguna untuk menampilkan output pada terminal yang menyatakan untuk memasukkan nama pengguna dan terhubung ke username atau pengguna dengan nama atau dan juga masukkan kata sandi dan memasukkan paspor. Selanjutnya pada bahwa login ini tujuannya itu untuk menyatakan files atau true untuk kondisi tertentu apakah itu user pengguna itu menuju false atau true. Tujuannya agar kita tahu apakah ini sudah benar-benar login atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan password dan namanya. Jika namanya salah, oke, lanjut. Kurang mundur. Nah, di sini ini lanjut. Nah, di sini kita menggunakan ada beberapa fungsi yang menggunakan void. Void ini tujuannya untuk menampilkan coding ini agar tidak menampilkan nilai, melainkan menampilkan suatu hal yang ada di void tersebut yang nanti kita akan memanggilnya di beberapa fungsi berikutnya. Selanjutnya, void rental process. Mundur. Nah, void rental process ini adalah cara kerja utama nanti setelah kita memasuki rental prosesnya terdapat ada beberapa kita memasukkan choice, duration, total price, price rent car, confirmation choice, proses dan juga kita menggunakan string yang terhubung dengan car name, description, price car dan total price. Dalam display cars ini akan terdapat 4 case di mana ada 4 pilihan mobil seperti Daihatsu Xenia, Toyota Calya dan Toyota Calya facelift dan ada beberapa tipe matic dan manual. Dan setiap pilihan itu akan merubah setiap data yang akan dipilih seperti car name yang kita akan panggil, deskripsi dan price car yang akan sama-sama kita panggil di akhir rincian pembayaran. Dan jika kita miliki cash 0 akan terjadi penghentian pemrograman. Selanjutnya, nah di tahap pertama ini kita akan melakukan setelah memilih penginputan mobil, kita akan melakukan penginputan berapa jumlah hari kita akan menyewa mobil tersebut. Jika ada inputan hari beberapa hari 5 atau 3 hari itu akan terhitung sebagai akan dikalikan dengan jumlah hari mobil yang kita sewakan yang ditampilkan sebelumnya. Dan juga setelah menginput hari akan diperlihatkan total harganya dan dengan konfirmasi pembayaran seperti dengan karakter confirmation choice, total karakter dan disinilah memperlihatkan kalkulasinya yaitu total price-nya adalah price rent car dikali dengan durasi waktu jumlah hari yang kita akan input. Dan selanjutnya setelah kita konfirmasi, kita akan ada dua jika kita konfirmasi itu akan menampilkan isi rincian yang kita beli sebelumnya dari pembayaran car name, description, price car, durasi dan total price. Dan jika tidak itu akan kembali ke pemrograman sebelumnya. Lanjut. Dan di sini adalah fungsi utama. Fungsi utama ini adalah tempat di mana kami menggunakan untuk menu user, di mana ini juga agar saling terhubung ke void sebelumnya. Nih, misalnya kita memulai dari menu pertama seperti sebelum login atau register. Selanjutnya setelah itu kita akan jika login register. Suite-nya menggunakan ada case 1 yaitu suite setelah login register akan diubah ke ganti jika memilih
login akan terhubung dengan sini dan akan menampilkan code atau red print selamat datang dengan username di rental mobil online Jayakaya. Dan selanjutnya akan menampilkan user menu. Dan terdapat ada 1 dan 0, ada 3, ada 2, 1 atau 2 dan cache 0. Cache 1 akan menampilkan kembali ke menu pengguna atau pengguna seperti display utama yaitu register dan login. Dan cache 0 akan menghentikan pemrograman, itu ada pemilihan kita, dan cache 1 akan menampilkan untuk memasuki ke rental mobil sini yang ke proses sebelumnya. Selanjutnya, baik, itu hasil dari programan kami. Selanjutnya akan dijelaskan ke di sini adalah memperlihatkan bagaimana cara kerja rental mobil kami. Kita bisa lihat itu kita membuat beberapa case yaitu menggunakan nama login kelompok 1 dengan sandi 1. Dan kita setelahnya akan memasuki login kelompok 1 memasukkan kata sandi dan akan memperlihatkan Anda berhasil masuk dan selamat datang kelompok 1 di rental mobil Jayakaya sesuai dengan program sebelumnya. Dan selanjutnya akan memasuki ke menu user. Menu user tersebut ada 3 pilihan yaitu 1, 2, dan 0. Yang pertama ada sewa mobil, kedua kembali, dan 0 keluar. Jenis mobil dan akan memiliki 4 pilihan. Dan dalam kasus ini kita memilih mobil keempat dan menginput 2 hari penyewaan dan mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, dan di sini setelah melakukan pembayaran, kami memperlihatkan rincian pembayaran kita yaitu Toyota Grand Avanza manual, deskripsinya ada 6 kursi dan 2 bagasi. Harga sewanya ada 450 hari dengan durasi sewa 2 hari. Sehingga total harganya adalah 810.000. Ya. Dan setelahnya akan kembali ke menu user dan kita memilih opsi keluar untuk menghentikan kode. Ya, selesai. Kesimpulannya akan dilanjutkan ke teman lainnya. Baik, kesimpulan dari presentasi yang sudah kita buat, sebelum membuat program tersebut, kami membuat algoritmanya terlebih dahulu dengan flowchart dan pseudocode untuk mempermudah kami membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.